Kamu sangat manusiawi. Jangan khawatir, sudah begitu malam. Mungkin dia sudah tidur. Tuan, gawat. Ye Xuanwen dari Shengda ingin bertemu denganmu sekarang. Dia bilang, mungkin terjadi sesuatu pada Nona Yun. Panggil dia masuk, jelaskan padaku. Baik. Kupikir tidak akan ada yang berpatroli selarut ini. Tetapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Teleponnya juga jatuh entah kemana. Feng Ziyu, jika kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik setelah kembali, aku tidak akan memaafkanmu. Yun Xiangxiang, padahal kamu masih sangat muda, tetapi kamu tahu lebih banyak daripada aku. Apakah kamu merasa aku seorang pengecut? Aku kira kamu ingin bilang apa? Kamu bilang omong kosong macam apa? Bukankah sudah merupakan naluri orang biasa untuk menilai situasi dan mencari keuntungan dan menghindari kerugian? Aku tidak punya hak untuk menyalahkanmu dalam situasimu saat ini. Tetapi ada beberapa hal. Meskipun jika ada jurang di depanmu, kamu tidak dapat mundur, Feng Ziyu. Kalau kamu bersedia kembali denganku, itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu sama sekali bukan pengecut. Hei, lihat, itu mereka. Lari, sudah tidak jauh. Asal bisa keluar dari jalan ini, kita akan aman. Yun Xiangxiang, terima kasih. Saat aku hampir putus asa, kamu memberiku sedikit cahaya. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Biar kulihat, kalian mau lari kemana? Orang dengan wajah sepertimu, bahkan jika rambut dan matamu berubah 1000 kali, aku bisa mengingatnya. Meskipun kalian hidup di sini, tidak mungkin tidak mengenal grup Fu di ibu kota di. Siapa bos kalian dan apa yang ingin dia lakukan? Jika kalian mengatakan yang sebenarnya, kedepannya aku dapat melindungi kalian. Situasi mendesak, jadi aku hanya bisa menggunakan nama Fusihan untuk menakuti mereka. Tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bagaimana mungkin orang hebat dari grup Fu tahu orang sialan seperti kalian berdua? Matilah. Gawat, di belakang sudah ada yang mengejar. Kenapa tidak sakit? Feng Ziyu, hei, sadarlah. Feng. Darah sangat banyak. Hei, lihat, siapa di sana? Bukankah dia Chu He yang ada di samping tuan ketiga Fu? Ini tidak mungkin. Apakah perkataan pengemis kecil itu benar? Lari, aku tidak ingin mati sia-sia. Tangkap semua pemimpin distrik di jalan ini, yang melawan akan ditindak sesuai aturan lama. Baik. Nona Yun? Yuhe, selamatkan Feng Ziyu. Itu aku sudah mengatakannya berkali-kali. Nona ini benar-benar baik-baik saja. Hanya saja emosinya membuatnya shock. Beristirahat sejenak, dia akan segera pulih. Tuan, karena dokter telah mengatakannya dengan sangat jelas, lebih baik kita pergi dulu. Jangan ganggu istirahat Nona Yun. Kamu sudah menatapnya selama 1 jam. Orang-orang di seluruh lantai ini bahkan tidak berani bernafas. Ikut keluar denganku. Baik. Bagaimana masalahnya? Berjalan sangat lancar. Aku hampir tidak menemukan ada yang melawan dengan keras kepala. Tetapi saat itu terlalu gelap. Ada beberapa orang penting seperti pemimpin mereka melarikan diri. Apa pendapatmu tentang hal ini? Di antara orang-orang yang kutangkap, ada pengakuan yang sangat kukhawatirkan. Pihak lain berkata, awalnya hanya ingin menghancurkan Feng Ziyu. Tetapi, komisi orang itu juga lumayan. Mereka bilang, Xiangxiang juga harus dihancurkan. Jadi, aku curiga Nona Yun juga menjadi sasaran seseorang secara diam-diam. Tetapi,
Pihak lain ingin membunuh Nona Yun dengan kedok Feng Ziyu sekaligus. Intuisimu biasanya selalu akurat. Masalah ini kuserahkan kepadamu. Periksa sampai tuntas. Mereka semua hanyalah tikus yang mencari masalah. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka karena berani menyakiti Yun Xiangxiang. Cepat lari, ibu. Darah. Jangan lupa di like dan di subscribe. Fusihan? Kamu mimpi buruk tadi, makanya aku membangunkanmu. Minum air dulu. Melihat ekspresinya, seharusnya dia sudah tahu tentang aku yang menyelinap ke jalan pengasingan. Apa kamu sudah tahu semuanya? Maaf, aku terlalu keras kepala kali ini, sampai menyebabkan kakak sepupu ikut menanggung kesulitan bersamaku. Tidak kusangka kekuatan jalan pengasingan benar-benar tidak bisa diremehkan. Aku yang sudah melibatkan semua orang. Selain itu, awalnya aku tidak ingin membuat Fusihan khawatir tentang hal ini. Sekarang malah kebalikannya. Wajar saja dia marah. Itu tentang Feng Ziyu? Kesehatanmu terpenting saat ini. Istirahatlah. Jika itu aku juga akan punya perasaan yang sama seperti Fusihan. Terpaksa cari kesempatan lain untuk meminta maaf padanya. Xiang, Kakak sepupu? Syukurlah kamu baik-baik saja. aku sungguh khawatir saat menemukan ponselmu. Yang menolong saat itu hanyalah Presdir Fu, makanya aku mencarinya. Celaka, masalah ini tidak boleh. Tenang saja, aku sudah bilang ke Bibi kalau kamu dan aku sedang mendiskusikan urusan pekerjaan di kantor. Sudah, ayo cepat sarapan. Kakak sepupu memang pintar. Kalau ibu sampai tahu, aku tidak akan bisa keluar rumah seumur hidup. Hehe. Sarapannya dimsum xiaolongbao dan ayam goreng. Kakak sepupu, apa kamu bertanya pada ibuku? Semua ini makanan favoritku. Itu aku memang membawa sarapan untukmu. Tapi tadi aku bertemu dengan tuan ketiga Fu di jalan. Dia bilang kamu tidak suka makanan yang kubeli ini. Lalu aku menukarnya. Dia bilang kamu paling suka makan ayam goreng. Tapi kesehatanmu baru pulih. Jadi aku beli satu potong untuk memuaskan hasratmu saja. Iya, masih ingat semuanya meski sedang marah pada aku. Oh iya, Feng Ziyu ada di kamar inap depan. Apa mau menjenguknya? Sial, hampir saja lupa dengan urusan penting. Feng Ziyu, apa lukamu sudah membaik? Kamu tidak terlihat sedang terluka, malah bisa makan banyak. Itu bukan apa-apa. Dia juga pesan 3 porsi sup ikan. Suster yang mengantar makanan untuknya tidak berani datang lagi. Astaga, seharusnya ucapanku sebelumnya tentang Feng Ziyu makan berapa banyak tidak masalah. Masih bisa ditarik kembali kan? Feng Ziyu, terima kasih karena sudah menghadang pukulan tongkat untukku kemarin. Namun, lebih terima kasih lagi karena kamu bersedia percaya padaku dan keluar lari dari jalan pengasingan secara terbuka. Aku pasti akan membuatmu percaya kalau pilihan yang kamu buat adalah tepat. Sebagai Kepala Komisaris Shengda, hari ini aku mengundangmu secara resmi untuk menjadi pengontrol risiko di perusahaan kami. Bagaimana menurutmu? Yun Xiang, seharusnya aku yang berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Sudah bertahun-tahun berlalu, saatnya untuk berdiri tegak. Aku bersedia. Benar, aku bukan milik jalan pengasingan apalagi grup Feng. Aku hanya milik masa depan yang ingin ku kejar. Namun, tangannya lembut sekali. Perasaan aneh ini tidak pernah kurasakan sebelumnya. Selamat, kamu dapat karyawan hebat lagi. Biarkan Feng Ziyu tinggal di kantor dulu untuk sementara. Setelah prosedur administrasi rumah sakit selesai, bagaimana kalau kita makan bersama? Kakak sepupu, aku tidak ikut. Ada orang yang sedang menungguku.
Fusihan, syukurlah dia belum pergi.